Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah matematika terapan. Di mana hari ini kita akan membahas tentang akar-akar persamaan. Baiklah, kita mulai dengan outline. Pada hari ini kita akan membahas metode Newton-Raphson, metode second, dan metode iterasi. Setelah pada pertemuan yang pertama untuk akar-akar persamaan, kita telah mempelajari tentang metode yang pertama, yaitu kemarin kita bahas metode setengah interval dan metode interpolasi linear, ya, interpolasi linear. Baik, kita mulai dengan metode yang pertama, metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini metode yang paling sering digunakan untuk mencari akar-akar persamaan, ya. Dimana pada metode Newton-Raphson ini perkiraan awal dari akar adalah xi. Jadi di sini. Jadi jika ada suatu persamaan seperti ini, akar pertama atau perkiraan awalnya adalah sebesar xi. Nah, konsep daripada metode Newton-Raphson ini adalah menggunakan garis singgung. Jadi jika ada suatu persamaan fx yang warna biru, kemudian ada garis singgungnya di titik A seperti ini, ya, ada garis singgungnya di titik A, maka garis singgung itu akan memotong di xi plus 1, ya, yang mula-mulanya xi perkiraan awal, kemudian fx itu mempunyai garis singgung seperti ini. Nah, potongan garis singgung itu pada sumbu x itu dinamakan nilai xi plus 1, dan itulah nilai pendekatan kita. Nah, jadi xi plus 1 adalah nilai pendekatan awal yang pertama. Nah, konsepnya adalah seperti ini, ya. Jika suatu fungsi fx kemudian mempunyai garis singgung, ya, garis singgung itu memiliki kemiringan atau gradien. Ya, coba kita perhatikan kemiringannya adalah ini. Jadi pada saat xi, nilai fxi-nya adalah ini. Pada saat xi plus 1, nilai fxi-nya adalah 0. Ya. Sehingga gradien atau kemiringan garis singgung itu adalah delta y per delta x. Delta y per delta x. Itulah kemiringan daripada garis singgung ini. Ya. Nah, ini kita konsepkan bahwa kemiringan gradien garis singgung itu adalah f aksen x, ya. Kita ketahui gradien atau sering kita kenal juga dengan m itu sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Sehingga gradien atau f aksen x itu sama dengan delta y, yaitu fxi min 0 per delta x, yaitu xi min xi plus 1. Sehingga nilai xi plus 1 dapat kita peroleh dengan sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi-nya. Nah, itulah konsep daripada metode Newton-Raphson. Baiklah, kita coba untuk melihat aplikasinya, yaitu yang pertama seperti ini. Soal sama dengan yang kemarin, persamaannya maksud saya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat minus 3x min 3 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan tersebut dengan metode Newton-Raphson apabila ditentukan nilai xi yang pertama adalah sama dengan 1. Baik, coba kita lihat. Bila kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0, maka turunan pertamanya dapat kita ketahui f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, apabila kita substitusikan nilai x sama dengan 1, sehingga f1 pada fungsi fx pertama, ya, kita masukkan nilai x sama dengan 1 pada fungsi awalnya, fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3, maka kita peroleh f1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat min 3 kali 1 min 3 sama dengan minus 4. Nah, adapun untuk turunan pertamanya, kita substitusikan juga nilai xi sama dengan 1 atau f1-nya, f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 2 dikalikan 1 minus 3 sama dengan 2. Dengan demikian, dengan menerapkan persamaan Newton-Raphson tadi, yaitu xi plus 1
sama dengan XI min FXI per F aksen XI, akan kita peroleh nilai X2, yaitu sama dengan 1 dikurangin minus 4 per 2. Ya. Sehingga diperoleh sama dengan 3. Gitu ya. Ya, gitu ya. Oke, jadi kemudian kita lanjutkan ya. Untuk sekarang untuk iterasi berikutnya, kita sudah dapat nilai tadi X2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita terapkan langkah yang sama pada saat iterasi yang sebelumnya, yaitu kita hitung dulu berapa nilai Fx2, yaitu sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 kuadrat min 3 kali 3 dikurangi 3 sama dengan 24. Nah, kemudian kita terapkan sama juga untuk turunannya, F aksen X2 sama dengan 3 dikalikan 3 kuadrat tambah 2 dikalikan 3 minus 3 sama dengan 30. Sehingga akhirnya kita dapatkan nilai X3 yaitu ya 3 dikurangi 24 ya, 3 dikurangi 24 per 30 sama dengan 2,2. Nah, apabila kita ingin menghitung berapa besarnya kesalahan relatifnya yaitu nilai iterasi yang baru dikurangi iterasi yang lama tadi dibagi iterasi yang baru ya. Tentu saja 2,2 dikurangi 3 dibagi 2,2 lagi sama dikalikan 100%. Nah, diperoleh nilai minus 36,36%. Nah, kemudian kita lanjutkan ke iterasi berikutnya dengan memasukkan X3 sama dengan 3 nantinya. Begitu seterusnya sehingga nanti diperoleh seperti ini dorongan iterasinya pada tabel berikut ini. Ya. Tadi kita iterasi awal pada saat XI sama dengan 1 kita peroleh nilai sama dengan 3 untuk X2-nya. Untuk iterasi selanjutnya kita dapatkan nilai X3 sama dengan 2,2 dan selanjutnya sehingga nanti diperolehlah nanti pada saat iterasi yang ketujuh diperoleh nilai XI sama dengan 1,73205 di mana kesalahan relatifnya sudah sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan adalah sama dengan 1,73205. Nah, itu tadi adalah metode Newton-Raphson. Kita akan lanjutkan untuk ke metode berikutnya, yaitu metode secant. Baik, pada metode secant, konsepnya adalah sebenarnya kalau kita perhatikan ya, metode Newton-Raphson itu dia memerlukan turunan pertama atau diferensial dari suatu fungsi fx. Nah, terkadang untuk mencari turunan dari satu fungsi fx itu sulit. Jadi tidak mudah. Jadi ada persamaan-persamaan kompleks sehingga untuk mencari nilai turunan pertama dari fungsi fx itu sulit. Nah, pada metode secant ini diberikan solusi seperti ini ya. Kalau pada metode Newton-Raphson dia kemiringan garis itu menggunakan kemiringan garis singgung. Kalau pada metode secant ini bentuk diferensial tadi itu didekati dengan nilai yang perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga. Jadi terdapat beda hingga. Nah, ini seperti ini sehingga dia memerlukan dua nilai awal dari x, yaitu nilai xi-1 dan xi. Ya, xi-1 dan xi. Nah, nilai inilah nanti yang digunakan untuk memperkirakan gradien dari fungsi tersebut ya. Pada saat xi-1 kita punya nilai fxi-1. Pada saat xi kita punya nilai fxi. Nah, apabila kita hubungkan ya garis ini, maka diperoleh garis singgung ini. Nah, kemudian kita perkirakan nilai xi plus 1 tadi juga nanti dengan mengaplikasikan rumus daripada Newton-Raphson ini ya. Nah, kita mencari xi plus 1 dengan rumus ini juga nanti. Cuman masalahnya adalah pada metode secant kita hanya mengganti fungsi fx ini. Nah, ini yang di kemiringan ini. Kalau pada Newton-Raphson dia menggunakan f aksen x. Nah, pada secant kita menggunakan kemiringan itu dengan mencari metode beda hingga tadi. Ya. Jadi kalau pada metode Newton-Raphson kemiringan garis singgung diperoleh dengan menurunkan persamaan tersebut yaitu dengan f aksen x. Sedangkan pada metode secant untuk mencari kemiringan daripada garis ini
diperoleh dengan metode beda hingga tadi. Ya, jadi diperlukan 2 titik awal seperti ini. Ya. Nah, jadi ada 2 titik awal xi min 1 dan xi, kemudian kita cari kemiringannya. Nah, itu. Jadi yang perbedaan, sekali lagi, perbedaan yang signifikan dengan metode Newton-Raphson adalah dalam hal mencari kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgung pada Newton-Raphson menggunakan turunannya atau gradiennya f aksen xi, sementara untuk mencari kemiringan pada metode sekant menggunakan metode beda hingga ini. Ya. Jadi diperlukan 2 nilai awal, xi min 1 dan xi. Baik, kita coba turunkan. Nah, untuk mencari f aksen xi, ya, kalau pada metode sekant, yaitu menggunakan beda hingga, itu melihat kemiringan ini tadi ya. Ya, kemiringan ini berapa? Ya, kita tinggal lihat ini saja sebenarnya ya. Oke. Kemiringan ini kan sampai kemiringan ini. Jadi kita lihat delta y-nya adalah ini sampai sini. Delta x-nya adalah ini sampai sini. Ya, delta y per delta x seperti itu. Jadi fxi min fxi min 1 itu delta y-nya, sedangkan delta x adalah xi min 1. Nah, itulah nilai f aksen xi-nya. Kemudian nilai f aksen xi ini kita ganti, kita substitusikan ke persamaan yang tadi di awal ya, di metode Newton-Raphson. Jadi nilai f aksen xi ini kita substitusikan kemari. Sehingga diperoleh nilai xi plus 1 ya. Xi plus 1 itu berada di sini berarti ya. Itu sama dengan xi min ya, kita substitusikan fxi ini, kemudian ini kita ganti. Fxi min 1 per xi min 1. Nah, karena per di sini kan xi min 1 ini naik ke atas sehingga diperoleh persamaan ini. Xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikalikan xi min 1 per fxi min 1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari xi plus 1 pada metode sekant. Selanjutnya mari kita lihat penerapannya pada contoh soal sama. Kita gunakan soal yang sama dengan metode Newton-Raphson tadi. Ya, bedanya adalah saat ini kita punya 2 nilai awal, yaitu x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan 2 misalnya. Nah, untuk iterasi pertama, nilai x1 sama dengan 1 kita substitusikan dulu ke nilai persamaan fx ini. Sehingga untuk nilai x1 sama dengan 1, f1-nya sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat min 3 kali 1 min 3 sama dengan minus 4. Ya. Untuk x2 sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 min 3 kali 2 min 3 sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai x3-nya, tentu kemudian kita mengikuti persamaan yang sudah kita turunkan tadi, yaitu sama dengan x2 dikurangin fx2 dikalikan x2 min x1 dibagi fx2 min fx1. Sehingga x3 sama dengan 2 dikurangi 3 dikalikan 2 min 1 per 3 dikurangi minus 4. Sehingga diperoleh nilai 1,57142 untuk nilai x3-nya. Nah, kemudian begitu pula nanti iterasi kedua. Pada iterasi kedua kita lakukan hal yang sama, ya. Maka akan diperoleh x2-nya berubah menjadi ini, ya. X3-nya berubah menjadi ini nilai yang baru tadi. Jadi fx2 tadi kita peroleh nilai 3, untuk fx3 sama dengan minus 1,36449. Kita masukkan lagi ke persamaan awalnya. Nah, x4 kemudian dapat kita peroleh sama dengan x3 dikurangi fx3 dikalikan x3 min x2 per fx3 min fx2. Kita substitusikan 1,75142 ini, fx3-nya adalah ini, dikalikan x3 min x2 berarti ini dikurangi ini, dibagi dengan fx3 min fx2 berarti ini dikurangi ini. Sehingga diperoleh nilai x4 sama dengan 1,70540. Nah, lakukan kemudian untuk iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi selanjutnya dengan langkah yang sama. Sehingga kemudian kita peroleh tabel seperti ini. Ya. Ini adalah nilai pendekatan kita tadi. Kemudian kita peroleh nilai xi plus 1-nya adalah ini. Nah, nanti pada saat iterasi kelima kita akan peroleh juga nilai xi plus 1, yaitu nilai 1,73205, di mana di sini fxi plus 1
sama dengan 0. Ya. Kalau sudah fxi plus 1 sama dengan 0, maka itulah akar dari persamaan yang kita cari. Gitu. Nah, ini adalah untuk metode secant, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke metode iterasi, ya, metode iterasi. Nah, konsep daripada metode iterasi itu seperti ini. Jadi, jika kita membuat persamaan, konsepnya adalah kita membuat persamaan dari fungsi fx-nya itu. Jadi, kita mengembangkan persamaan dari fungsi fx atau yang persamaan yang akar-akarnya akan kita cari, ya. Sehingga nanti parameter x itu berada di sisi kiri persamaan. Sehingga fx itu nanti kita rubah dulu persamaannya menjadi x sama dengan gx. Nah, nilai perkiraan baru itulah nanti ya mengikuti persamaan ini. Sehingga nilai xi plus 1 itu mengikuti persamaan ini nanti. Sehingga sama dengan xi plus 1 itu sama dengan gxi. Ya. Baik, ingin detailnya seperti ini misalnya. Kita aplikasikan untuk soal yang sama. Misal kita ambil persamaan fx yang tadi, x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Kita gunakan metode iterasi. Nah, kita lihat kondisi awal seperti ini. Kita ambil kondisi pertama misalnya. Apabila perkiraan awal x1 itu sama dengan 2. Nah, jadi perkiraan awalnya x1 sama dengan 2. Kita kan punya fungsi ini ya tadi. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Nah, pada metode iterasi ini, kita rubah dia fungsi ini sama dengan ke dalam suatu fungsi yang namanya tadi x sama dengan gx. Ya, x sama dengan gx. Jadi kita ambil salah satu variabel yang ada x-nya. Misal kita ambil x pangkat 3 ini. Nah, fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0, kita rubah ke bentuk persamaan ini. Kita tetapkan ini menjadi kita fungsi x-nya nanti. X sama dengan ini pindah ke ruas kanan semua. Min x kuadrat plus 3x plus 3 pangkat sepertiga. Nah, nilai x inilah nanti menjadi xi plus 1 kita persamaannya. Sehingga diperoleh nanti persamaan xi plus 1 sama dengan gxi. Inilah dia persamaan xi plus 1 sama dengan gxi kita. Sehingga xi plus 1 itu sama dengan min xi kuadrat tambah 3 kali xi ditambah 3 dipangkatkan 1 per 3. Sehingga untuk nilai perkiraan yang baru atau akar yang baru x2 yaitu sama dengan min x1 kuadrat tambah 3 kali x1 tambah 3 pangkatin sepertiga. Kita substitusikan nilai x1 itu sama dengan 2 misalnya, diperoleh nilai sama dengan untuk x2 nya adalah 1,70998. Nah, mungkin bisa kita langsung cari kesalahan relatifnya, yaitu x baru dikurangi x lama dibagi x baru. Berarti x2 dikurangi x1 dibagi x2 dikalikan 100%. Sehingga diperoleh yang pertama kesalahan relatif untuk yang pertama adalah minus 16,9607%. Nah, kemudian kita lakukan iterasi berikutnya ya. Untuk x2 sama dengan 1,70998. Untuk x3-nya berapa? Ya, yang 3 masukkan persamaannya min x2 pangkat 2 tambah x3 kali x2 ya tambah 3 pangkatin sepertiga. Begitu ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Jangan sampai Jadi kalau untuk tulisan min x kuadrat ini ingat ya, ini min x kuadrat berarti dia dikuadratkan dulu baru dikalikan min. Jadi 1,70998 dikuadratkan dulu baru dikalikan min 1. Jangan min 1,70998 kuadratkan bukan ya. Nah, jadi min x kuadrat ini jadi kuadratkan dulu baru kalikan min 1 ditambah 3 dikalikan min 1,70998 tambah 3 pangkat sepertiga. Diperoleh nilai x3-nya adalah 1,73313. Nah, kesalahan relatif dapat kita hitung x baru dikurangi x lama atau x sebelumnya dibagi x baru. Berarti 1,73313 dikurangi 1,70998 dibagi 1,73313 dikalikan 100%. Diperoleh nilai kesalahan relatifnya adalah 1,33622%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke iterasi berikutnya. Maka nanti pada akhirnya kita akan buatkan tabel juga seperti ini. Nah, sehingga nanti ternyata pada iterasi keempat diperoleh nilai 1,73205. Nah, inilah nilai dari akar persamaan tersebut, di mana
kesalahan relatifnya itu hanya 0,00340%, sudah sangat kecil sekali. Nah, ada kasus dalam metode iterasi ini seperti ini. Nah, ini makanya saya tulis kondisi yang kedua. Pada kondisi pertama tadi kita ambil X pangkat 3 sebagai dasarnya. Nah, sekarang untuk yang kondisi kedua ini coba kita ambil persamaan yang ini menjadi dasarnya. Gitu ya. Sehingga X itu sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat minus 3 dibagi 3. Nah, ini menjadi XI plus 1-nya nanti. Ya, persamaannya. Sehingga XI plus 1 sama dengan XI pangkat 3 tambah XI kuadrat min 3 per 3. Nah, kemudian kita tahu dari perkiraan awal kita adalah X1 sama dengan 2, gitu ya. Maka X2-nya dapat kita hitung 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat min 3 per 3 sama dengan 3. Nah, itu untuk X2-nya. Kemudian kita hitung kesalahan relatifnya ya. X2 min X1 per X2 kali 100%, berarti 3 dikurangi 2 per 3, maka diperoleh nilai 33,33%. Masih besar. Nah, untuk iterasi berikutnya kita lakukan hal yang sama. Tadi X2-nya adalah sama 3, maka X3-nya yang baru adalah X2 pangkat 3 tambah X2 kuadrat min 3 dibagi 3. 3 pangkat 3 tambah 3 kuadrat min 3 per 3 sama dengan 11. Kita cari kesalahan relatifnya, yaitu X baru dikurangi X sebelumnya dibagi X baru. Berarti X3 dikurangi X2 dibagi X3 dikalikan 100%. Diperoleh kesalahan relatifnya 72,723%. Nah, kita perhatikan kalau sebelumnya kesalahan relatifnya adalah 33, sekarang malah tambah besar nih, 72,7273%. Kalau kita lanjutkan iterasinya, nanti di tabel itu seperti ini kelihatannya. Sehingga sampai nanti kesalahan iterasinya adalah sampai 100%. Nah, kasus yang seperti ini, inilah yang disebut dengan kasus kondisi divergen. Jadi, hasil iterasi pada hitungan yang iterasi yang lebih tinggi, itu artinya menjauhi nilai dari akar persamaan yang benar. Nah, kondisi divergen inilah ya, apabila nanti teman-teman pada saat sudah mengerjakan tugas akhir, ya run-nya sangat lama banget gitu ya, sampai berhari-hari misalnya gitu ya, nggak selesai-selesai. Maka mungkin saja pada proses iterasi mencari solusi menggunakan software tersebut terjadi kondisi divergen ini. Jadi tidak ketemu solusi yang benarnya. Nah, seperti itu. Jadi pada metode iterasi ini kita harus hati-hati juga dalam memilih menentukan persamaan XI plus 1 sama dengan GXI-nya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian, kuliah kita pada hari ini cukup singkat ya, namun semoga dapat dipahami dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri doa kuliah kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.